فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kalau fasola itu memisahkan. Fasola itu memisahkan. Kalau infasola ini memisah dengan dirinya sendiri. Huwallazi yubtada'u bihil kalam, yaitu yang bisa dipakai untuk diawali dengannya sebuah pembicaraan. Karena dia terpisah, jadi bisa berdiri sendiri, nggak butuh sambungan. Kenapa kok domir munfasil itu bisa dijadikan untuk mengawali kalam dan domir muttasil itu nggak bisa dipakai untuk mengawali kalam? Karena domir yang muttasil itu bersambung, sedangkan kalau dipakai untuk mengawali kan mau gandol ke siapa? Kan nggak mungkin gandol di depannya kata, kan nggak mungkin. Makanya itu rahasianya kenapa domir muttasil itu nggak bisa dipakai untuk mengawali, karena dia selalu bersambung. Lah sementara kalau ditaruh di depan mau nyambung ke siapa? Adapun domir yang munfasil yang terpisah, maka dia bisa dipakai untuk mengawali kalam karena dia berdiri sendiri, memiliki tempat sendiri, memiliki bentuk sendiri, jadi bisa dipakai untuk mengawali walaupun nggak ada sambungannya, walaupun nggak gandol siapa-siapa itu bisa. Wa yaqa'u ba'da illah, dan dia juga bisa jatuh setelah illah. Fil ikhtiyar, di dalam ucapan-ucapan biasa, bukan di dalam syair. Nahwu maqama illa ana. Contohnya adalah maqama illa ana, tidak ada yang berdiri kecuali saya. Wa ma daraba illa anta, dan tidak ada yang memukul kecuali kamu. Wa ma safara illa huwa, dan tidak ada yang safar kecuali dia. Maka ini boleh. Demikian juga boleh ditaruh di depan seperti anta qaimun. Nah, itu bisa. Ini hanya di sini Asy-Syarih hanya membuatkan contoh yang jatuh setelah illah, tidak dibuatkan contoh yang jatuh di awal, maka dibuatkan sendiri. Contoh domir munfasil yang dipakai untuk mengawali kalam, ya contohnya gampang. Huwa rajulun, anta qaimun, ana shaimun. Nah, itu juga bisa. Qala ta'ala, adapun contoh dalam Al-Qur'an maka seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang meliputi, yang mengetahui seluruh bala tentara Rabbmu kecuali hanya dia sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada manusia ini yang tahu berapa banyak jumlah tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah sendiri yang tahu. Maka huwa di sini adalah domir munfasil namanya, karena dia itu bisa jatuh setelah illah di selain syair. Maka tinggal dikiaskan huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum. Semua itu adalah domir munfasil. Semua itu adalah domir munfasil. Domir rofa. Domir rofa. Karena menduduki tempat rofa. Adapun domir jer dan domir nasab, maka pakai domir nasab pakai iyahu, iyahuma, iyahum, itu. Qala fal fa'ilu fi jami'i hadhil amthilati dhamirun munfasilun fi mahalli rafa' fa'il. Maka fa'il pada seluruh contoh ini adalah dhamir munfasil karena terpisah. Semuanya dalam menduduki tempatnya rafa' sebagai fa'il. Wa sayatil kalamu 'ala dhamiril munfasili bi awsa'a min hadza fi babil mubtada'i wal khabari insyaallah taala, dan akan datang pembicaraan tentang dhamir munfasil dengan yang lebih luas dari di sini pada bab mubtada dan khabar insyaallah taala. Kemarin ada sebagian ummahat yang tanya tentang domir mustatir, di mana domir mustatir itu dibagi menjadi dua, yang mustatir boleh dan yang mustatir yang wajib sembunyi, nggak boleh dinampakkan.
Jadi mustatir itu dibagi menjadi dua, mustatir wujuban dan mustatir jawazan. Bersembunyinya domir di situ itu ada yang hukumnya itu wajib dan ada yang bersembunyinya itu boleh. Kapan wajib? Yaitu ketika tidak bisa diganti dengan dohir atau ketika tidak bisa diganti dengan dengan dohir. Alladzi la yahullu mahallahu ad-dohir. Mustatir wajib, ini mungkin bagi yang pemula enggak ikut enggak apa-apa. Mustatir wajib adalah ketika enggak bisa diduduki, ketika tidak bisa diganti tempatnya itu dengan isim dohir. Kalau bisa diganti maka istitarnya hanya jaiz. Dan mustatir yang wajib itu cuma ada 4 tempat, yaitu pada uf'ul, pada fi'il amr yang mufrad, pada fi'il amr yang satu, if'il atau if'al. Ingat, fa'ala itu bisa fa'ala yaf'ulu, bisa fa'ala yaf'ilu, itu hanya dalam contoh. Dalam wujud asli enggak ada fa'ala yaf'ilu. Fa'ala pasti yaf'alu, fi'il amrnya pasti if'al. Perlu diingat itu. Jadi jangan dikira kemudian fa'ala itu bisa if'il, bisa uf'ul, itu dalam asli enggak, itu cuma fiktif. Itu hanya dijadikan contoh. Dalam ucapan hakikat, dalam faktanya di lapangan enggak ada if'il, enggak ada uf'ul. Adanya if'al. Maka mustatir yang wajib itu hanya pada 4 tempat. Yang pertama adalah fi'il amr yang satu, if'al. Kemudian fi'il mudhari yang pakai yang mutakallim, naf'al. Yang ketiga af'al. Dan yang keempat adalah taf'al yang anta bukan yang hiya. Taf'alu yang untuk anta bukan untuk yang hiya. Kalau yang taf'alu hiya ini mustatirnya jawazan karena bisa diganti dohir. Pokoknya domir mustatir itu cuma pada 4 tempat, yaitu pada fi'il amr yang satu, kemudian pada fi'il mudhari yang af'al dan naf'al, dan fi'il mudhari yang taf'alu yang anta bukan yang hiya. Karena taf'alu itu artinya bisa dia seorang wanita atau bisa kamu satu orang laki-laki. Ini sama. Dalam bahasa Arab fi'il mudhari'nya kamu seorang laki-laki dengan dia satu wanita itu sama. Itu tempat mustatir yang wajib. Ini kemarin pertanyaan sebagian ummahat. Jelas? Mustatir yang wajib pada if'al, naf'al, af'al, dan taf'al yang anta. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala tambihun, perhatian. Taqaddama annal fa'ila ad-dhahira yarfa'uhul madhi wal mudhari'u. Telah lalu bahwasanya fa'il yang dohir selain domir, fa'il dohir bisa berupa Muhammadun, bisa Aliyun, bisa Maktabun, bisa Kitabun. Ini bisa bersama dengan fi'il madhi dan bisa dengan fi'il mudhari', bisa merofaknya itu fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Wa ammal fa'ilul mudmar fayarfa'uhul madhi wal mudhari'u wal amr. Adapun fa'il yang domir maka bisa untuk madhi, bisa untuk mudhari' dan bisa amr, karena amr harus domir. Fi'il amr harus domir. Famithalul madhi ma'ad domiril muttasili qauluka. Adapun contoh fi'il madhi yang bersambung dengan domir muttasil adalah qauluka darabtu wa darabna wa darabta. Ini fi'il madhi yang memiliki fa'il domir. Wa mithaluhu ma'ad domiril munfasil. Kalau tadi adalah fi'il madhi yang memiliki fa'il domir muttasil. Sekarang fi'il madhi yang memiliki fa'il domir munfasil yang terpisah. Qauluka ma qama illa ana, tidak ada yang berdiri kecuali saya. Ila akhirih kama taqaddama, sebagaimana dalam contoh-contoh yang telah lalu. Wa mithalul mudhari', dan contoh fi'il mudhari' yang merofakkan fa'il ma'ad domiril muttasil, merofakkan domir muttasil. Qauluka akumu wa nakumu wa takumu wa yakumu. Saya sedang berdiri,
Ini kalam ini, akumu gitu saja sudah kalam. Karena artinya saya sedang berdiri. Ada fi'il dan fa'il di situ. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah domir mustatir, wajib, takdiruhu ana. Saya berdiri. Makanya akumu itu ngartikannya itu saya berdiri. Ada sayanya itu loh. Nah itu domir itu, saya itu. Di mana di sini bentuknya? Mana wujudnya ini? Apakah alif? Bukan. Hamzah itu bukan domir. Hamzah itu adalah huruf mudhoro'ah. Mana? Berarti nggak ada. Berarti domir apa namanya? Mustatir. Kalau nggak ada, kalau dicari sampai capek nggak ketemu, maka itu domir mustatir namanya. Wanakumu, demikian juga nakumu, kami sedang berdiri. Loh, ada kami, ada kata yang menunjukkan mutakalim, atau kata menunjukkan mukhotob, atau kata menunjukkan ghaib. Berarti di situ ada domir. Maka kalau ada kata-kata yang menunjukkan saya atau kamu atau dia, maka ini ada domir, jelas ada domir. Maka dicari. Kalau nggak ada, berarti mustatir. Kalau ada, dilihat nyambung atau nggak nyambung. Kalau nyambung maka muttasil, kalau nggak nyambung maka munfasil. Loh, gampang. Cuma nyari domir saja. Watakumu, dan kamu berdiri. Ini juga bisa dia berdiri, dia satu orang berdiri, dia wanita berdiri. Tapi bedanya kalau dia wanita berdiri, ini mustatirnya menjadi jawazan, menjadi boleh. Karena bisa diganti dengan dohir. Takumu Fatimatu boleh. Kalau akumu ana, nggak boleh ana itu jadi fa'il. Kenapa? Karena sudah diartikan saya sedang berdiri. Saya, lu. Rusak tau maknanya? Kalaupun boleh akumu ana, maka ana itu i'rabnya harus taukid. Dari domir yang mustatir. Itu loh, itu bedanya mustatir yang wajib sama mustatir yang boleh. Tapi kalau takumu itu kalau diartikan kamu berdiri, kamu laki-laki sedang berdiri, maka ini mustatirnya wujuban. Karena enggak mungkin takumu Zaidun, enggak mungkin. Kamu laki-laki sedang berdiri, Zaid, enggak bisa. Jadi takumu di sini dilihat. Kalau artinya itu domirnya itu anta, maka wajib bersembunyi. Kalau isinya itu adalah domir hiya, maka mustatirnya itu cuma boleh, karena boleh dinampakkan. Dia bisa merofakkan fa'il yang dohir. Kalau akumu nggak bisa merofakkan fa'il dohir. Gimana caranya? Fa'ilnya akumu kok dohir? Harus domir, harus mustatir. Itu. Tapi kalau takumu ini maknanya hiya, maka bisa takumu Fatimatu, Fatimah sedang berdiri gitu. Jangan diartikan dia, jangan, karena dia, makanya ini pentingnya belajar domir. Kalau takumu Fatimatu, jangan diartikan dia Fatimah berdiri, jangan, nggak ada dianya sudah, karena itu nggak ada domir, ya. Takumu Fatimatu, jangan diartikan dia Fatimah sedang berdiri, salah, karena sudah nggak ada domir di situ. Fa'ilnya adalah dohir, maka nggak ada kata-kata dia, sudah hilang. Beda kalau kamu katakan cuma takumu gitu saja, kembali kepada seseorang yang kamu maksud. Dia seorang wanita sedang berdiri. Nah ini maka ada dianya. Makanya perlu dilihat kalau kata-kata itu mengandung mutakalim, mengandung saya atau kami, mengandung mukhotob kamu, kalian, atau mengandung ghaib, ada dia atau mereka, maka pasti di situ ada domirnya. Paham? Gitu loh. Wa yakumu, demikian juga yakumu. Yakumu ini juga bisa diartikan ada domirnya, ada bisa enggak gitu loh. Yakumu, dia seorang laki-laki sedang berdiri. Maka ini domirnya adalah huwa mustatir, tapi jawazan. Karena bisa yakumu itu merofakkan fa'il dohir. Yakumu Zaidun boleh.
Pokoknya kalau dia itu bisa merofakkan fa'il dohir, maka mustatirnya itu hanya jawazan. Kalau nggak bisa merofakkan fa'il dohir, maka mustatirnya itu wujuban, gitu saja. Fal-fa'ilu fi jami' hadhil af'ali dhamirun mustatirun. Maka fa'il pada seluruh contoh fi'il ini adalah semuanya adalah dhamir mustatir fil fi'il. Yang tersembunyi di dalam fi'il di situ, disembunyi di bagian mana? Di memnya atau di wawonya atau di qafnya, ya bebas, pokoknya tersembunyi di situ. Takdiruhu ana, yang pertama akumu takdiru ana, au nahnu nakumu, takumu anta, ini kalau anta, kalau hiya bisa juga. Au huwa, atau yakumu itu takdirnya huwa, tapi bedanya kalau anta tadi wajib, kalau hiya menjadi boleh gitu. Wa dhamirul mustatiru min qismil muttasil, ini pendapatnya Syarih, dan dhamir mustatir itu termasuk bagian dari dhamir muttasil. Ini contohnya juga beliau memakai contoh dhamir mustatir, padahal ada contoh dhamir yang muttasil seperti ya yakumani, yakumuna, itu dhamir itu. Alif itu dhamir. Wawu jamaah juga dhamir, itu juga dhamir muttasil itu. Gitu, itu lebih biar enggak debat mustatir itu dari kalangan muttasil atau munfasil. Karena mustatir itu sudah pisah sendiri. Gitu. Ini harus mikir keras memang. Maksudnya ya secara umum kita paham, tapi kalau diajak nyelam gini satu persatu gini memang harus mikir dalam. Qala wa mithaluhu ma'ad dhamiril munfasili qauluka ma yakumu illa ana. Contoh fi'il mudhari' yang merofakkan dhamir munfasil adalah ucapanmu ma yakumu illa ana, tidak ada yang sedang berdiri kecuali saya. Wa qauluhu ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, tadi sama. Wa mithalul amr ma'ad dhamir, dan contoh fi'il amr yang merofakkan dhamir wala yakunu illa muttasilan, dan tidak bisa fi'il amr itu pakai dhamir munfasil, itu enggak bisa. Dia harus pakai dhamir yang muttasil. Fi'il amr enggak bisa merofakkan dhamir munfasil, enggak boleh. Kenapa? Karena fi'il amr pasti dhamir, enggak mungkin merofakkan dohir, enggak mungkin merofakkan dohir. Kalau kum pasti anta, kumi pasti anti, gitu loh. Karena fi'il amr cuma 6. Fi'il amr itu tasrifannya cuma 6, sedangkan yang 2 itu harus dhamir mustatir, sedangkan yang 4 sudah punya dhamir. Nggak mungkin dipisah, maka nggak bisa merofakkan dohir, gitu loh. Fi'il amr itu nggak punya fa'il dohir, fa'ilnya harus domir. Kenapa? Karena fi'il amr itu cuma 6. Yang 2 itu domirnya sudah mustatir. Kok 2? Yang 1 itu domirnya mustatir, sedangkan yang 5 itu domirnya muttasil, bersambung, nggak mungkin dipisah. Maka nggak butuh lagi kepada isim dohir, gitu loh. Maka nggak bisa merofakkan isim dohir fi'il amr itu. Ini pembahasan tentang fa'il dan domir. Dipelajari lagi dan diulang-ulang terus. Yang belum paham tanya, nggak perlu malu-malu, jangan malu-malu. Malu itu adalah sifat baik, sifat yang terpuji. Kalau malu itu sampai menghalangi dari kebaikan, berarti itu bukan malu yang baik. Wong kadang yang nggak baik saja nggak malu, kok yang baik kok malu. Itu kita itu kadang melakukan perkara-perkara yang nggak baik, itu kadang kita nggak malu. Tapi untuk kebaikan maka jangan malu, maka jangan sungkan-sungkan untuk tanya kepada ummahat yang sudah paham. Qala al-musannif rahimahullahu taala, kita ambil naibul fa'il. An-naibu anil fa'ili, yang mengganti dari fa'il. Pengganti dari fa'il. An-naibu anil fa'ili, si pengganti dari fa'il. Kalau alif lamnya dihilangkan, naibul fa'ili, pengganti fa'il. Tapi kalau dikasih alif lam kan
Enggak bisa mudhof. Kecuali dalam beberapa keadaan. Qala babul maf'ulil ladzi lam yusamma. Yusamma itu aslinya majzum. Tanda jazmnya pakai apa? Pakai fathah di sini, lam yusamma, karena fi'il apa namanya itu? Yang sama belakangnya itu ada ilahnya, untuk pelajari sendiri di dalam ilmu shorof. Maka bacanya lam yusamma, jangan lam yusam. Karena kalau sukun nanti di situ kumpul banyak sukun nanti. Makanya akhirnya di fathah biar enggak ngumpul sukun banyak di situ. Sudah ada tasdid, disukun lagi enggak bisa. Lam yusamma fa'ilu, maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Bab maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Jadi naibul fa'il itu aslinya maf'ul ketika ada fa'il. Ketika enggak ada fa'il, dia mengambil alih hukumnya fa'il. Karena dia pengganti. Wa huwa al-ismul marfu', dia adalah isim marfu'. Sama, ini marfu ini juga bisa mahalan dan juga bisa lafdhon. Alladzi lam yudkar ma'ahu fa'iluhu, yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Ini mengharuskan susunannya harus fi'il fa'il maf'ul. Ini sudah dimengerti. Kok enggak disebutkan fi'il? Sudah mafhum. Jadi penyebutan fa'il di sini sudah dalalatul iltizam, secara keharusan itu sudah menyebutkan harus ada fi'il. Makanya ta'rif di sini musannif cuma menyebutkan fa'il, yaitu isim marfu yang tidak disebutkan fa'ilnya. Mana fi'ilnya? Ya sudah pasti ada, karena nggak mungkin ada fa'il kalau nggak ada fi'il, karena dua itu adalah sepasang yang nggak bisa dipisahkan, fa'il dan fi'il dan fa'il itu. Maka kalau disebutkan satunya harus ada. Lah kok ternyata nggak ada fa'il, maka fi'il tetap membutuhkan yang lain, maka maf'ul lah dijadikan sebagai pengganti. Katanya fa'il nggak boleh. Katanya fa'il itu harus selalu menemani fi'il, ya. Ketika ada dalam beberapa keadaan fa'il itu nggak perlu disebutkan, maka fi'ilnya jadi nggak ada temannya, maka harus mengambil maf'ul sebagai gantinya fa'il. Fa in kana al-fi'lu madiyan, kemudian musannif beliau menyebutkan kepada ilmu shorof. Jadi masalah naibul fa'il sudah selesai, dianggap selesai. Naibul fa'il itu yang maf'ul yang fa'ilnya disembunyikan. Aslinya maf'ul yang fa'ilnya disembunyikan. Bagaimana cara membuatnya? Membuat susunannya. Fa in kana al-fi'lu madiyan, kalau fi'ilnya adalah fi'il madi, dumma awwaluhu, maka dirubah, sigohnya dirubah. Di mana fi'il madi itu enggak ada yang awalnya itu di dhamma. Kemudian kalau mau di mabni majhul, di dhamma awalnya, fa'ala jadi fu. Wa kusira ma qabla akhiri, dan di kasroh sebelum akhirannya, fa'ala jadi fu'ila. Artinya memukul jadi dipukul. Itu namanya mabni lil majhul. Dirubah, dibangun untuk sesuatu yang enggak diketahui fa'ilnya. Itu artinya mabni majhul. Mabni majhul itu adalah fi'il yang dibangun khusus untuk fa'il yang tidak diketahui, makanya dikatakan mabni majhul. Kalau mabni maklum, fa'ala itu adalah fi'il yang dibangun untuk fa'il yang diketahui, yang disebutkan itu. Makanya dikatakan mabni lil majhul, mabni lil majhul, fi'il yang dibangun untuk fa'ilnya yang enggak diketahui. Alias dalam susunan fi'il dan naibul fa'il. Wa in kana mudhari'an, kalau fi'ilnya adalah fi'il mudhari', dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih, awalnya di dhammah, sama-sama di dhammah awalnya, bedanya di sebelum akhirnya. Kalau fi'il madi sebelum akhirnya di kasroh, fi'il mudhari' malah di fathah. Aqulu, qala syarih aqulu, sebelumnya ta'liq nomor 1, qala al-Imriti rahimahullahu taala. Perhatikan ta'liq nomor 1. Qala al-Imriti rahimahullahu taala, aqim muqama. Yang betul itu muqama.
Kalau fiilnya itu koma yakumu, maka dia itu dibaca makoma. Kalau akoma yukimu itu dibaca mukoma. Gitu. Jadi kalau koma yakumu maka maf'ul fihnya itu dibaca makoma. Tapi kalau dari fiilnya akoma yukimu maka bacanya itu mukoma. Di sini dari akoma yukimu akim, tempatkanlah. Mukoma di tempat. Akim muqamal fa'ilil ladzi hudhif maf'ulahu. Ini bukan maf'ulu, yang betul maf'ulahu. Maf'ul bih dari akim. Maf'ulahu fi kulli ma lahu urif. Tempatkanlah di tempat fa'il yang disembunyikan. Apa yang disuruh menempatkan? Maf'ulnya pada setiap apa-apa yang sudah diketahui. Yaitu yang nggak perlu lagi disebutkan pelakunya siapa, sudah tahu gitu loh. Padahal tujuan naibul fa'il itu nggak cuma karena diketahui toh, karena nggak diketahui juga. Tadi bank dirampok, karena nggak tahu siapa yang merampok, maka pakai dirampok. Tadi berangkasnya dibobol, karena nggak tahu siapa yang membobol, atau karena mungkin sudah sangat diketahui sekali, sudah makruf. Nggak ada lagi yang lain, maka tadi banknya dibobol karena sudah hafal malingnya pasti dia gitu. Maka naibul fa'il itu tujuannya macam-macam, ada yang karena diketahui atau karena malah nggak tahu gitu loh. Tapi seringnya karena nggak diketahui, makanya dikatakan mabni majhul. Mafhum ucapannya Amriti, akim muqamal fa'ili, muqamah sebagai maf'ul fi dhorof. Akim muqamal fa'ilil ladzi hudhif maf'ulahu fi kulli ma lahu urif. Qala syari' aqulu al-aslu fil fa'ili an yakuna madhkuran fil kalam kama ra'aita fil amthilatil mutaqaddimah. Hukum asal fa'il itu selalu disebutkan di dalam sebuah kalimat, sebagaimana yang engkau lihat pada contoh-contoh yang terdahulu fi babil fa'il, pada bab fa'il. Jadi hukum asal, secara asal fa'il itu disebutkan. Wa qad yuhdhafu, dan terkadang qad di sini litaklil. Wa qad yuhdhafu li ghardin minal aghrad, dan kadang juga ada kalanya disembunyikan fa'il itu untuk salah satu tujuan dari banyaknya tujuan, untuk sebuah tujuan dari tujuan-tujuan menyembunyikan fa'il. Salah satunya tadi karena sudah diketahui, atau karena belum diketahui, atau karena untuk meringkas, macam-macam tujuannya. Jadi kalau kita belajar kitab yang lebih tinggi, nanti insya Allah akan dibahas apa saja tujuannya menyembunyikan fa'il. Fayakumul maf'ulu bihi hina idin maqamahu, maka ini dibaca maqama karena fi'ilnya yakumu bukan yukimu. Fayakumul maf'ulu bihi hina idin maqamahu, maka pada saat fa'il itu disembunyikan maka berdirilah maf'ul bih untuk mengambil alih tempatnya. Maka maf'ul bih menduduki, menempati, ketika fa'il tadi enggak ada, menempati tempatnya. Fayakhudhu jami'a ahkami, maka mengambil seluruh hukum fa'il. Wonge gak ono di PKB akhirnya gitu loh. Karena fa'ilnya enggak ada, akhirnya maf'ul ini mengambil seluruh hukum fa'il. Fayasiru marfu'an, ini contoh sebagian hukum yang diambil. Fayasiru marfu'an ba'da an kana mansuban, maka hukum rafa' diambil. Awalnya maf'ul tadi nasab, ketika dia menjadi naibul fa'il menjadi rafa', mengambil hukumnya fa'il karena fa'il itu rafa'. Padahal sebelumnya nasab maf'ul itu. Tapi ketika pada sighah mabni majhul maka dia di rafa'. Wa umdatan ba'da angkana fudlatan, dan maf'ul berubah menjadi umdah, menjadi inti sebelumnya, padahal dia sebelumnya hanyalah fudlah, hanyalah lebihan saja. Maka ketika ada fi'il majhul enggak boleh, kecuali harus ada naibul fa'il, karena naibul fa'il itu menjadi umdah, menjadi inti.
Padahal sebelumnya adalah fudlah. Ketika susunannya masih kalimat aktif, Zaid memukul Muhammad, maka Muhammad itu hukumnya adalah fudlah. Karena maf'ul itu boleh disembunyikan. Maf'ul itu boleh disembunyikan. Tapi ketika Zaid dipukul, susunannya kalimat pasif, maka naibul fa'il menjadi umdah, bukan fudlah lagi, menjadi inti. Karena fa'il juga inti. Semua hukum fa'il diambil oleh maf'ul dalam kesempatan kali ini. Wa ghairu dzalika. Boleh dibaca wa ghairu dzalika, boleh dibaca wa ghairu dzalika. Kalau wa ghairu dzalika berarti khobarnya, berarti ataf ke marfu'an. Fayasiru ghairu dzalika. Boleh juga berubah selain daripada itu. Kalau kita baca wa ghairu dzalika dan hukum-hukum lain selain itu, gitu. Wa ghairu dzalika min ahkamil fa'il, demikian juga hukum-hukum lain dari hukum-hukum fa'il. Ini naibul fa'il. Jadi pokoknya kita harus belajar itu kalimat tadi, kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat sederhana. Maka ini harus bisa ngi'rab ini fa'il sama naibul fa'il ini semua pelajar harus bisa ngi'rab, harus bisa ngi'rab fa'il, harus bisa ngi'rab naibul fa'il. Karena ini adalah inti, ini adalah kalimat yang paling sederhana. Wa yajibu fil fi'li hina idzin an tughayyara suratuhu al-asliyatu ila suratin ukhra. Nah, kalau tujuannya tadi sudah seperti itu, maka pada saat itu wajib fi'ilnya itu hina idzin, pada saat itu seketika itu hina idzin. An tughayyara suratuhu, fi'ilnya itu bentuk fi'ilnya harus dirubah sekalian, harus ngikuti. Enggak boleh tetap fa'ala tapi maknanya adalah diperbuat, enggak boleh, harus ngikut. An tughayyara suratuhu al-asliyati, yang gambaran yang asli kepada gambaran yang lain. Min ajli an yatamayyazal fa'ilu anin naibi min awalil amr, supaya bisa diketahui si pendengar itu langsung bisa mengetahui itu nanti i'rabnya itu fa'il atau naibul fa'il min awalil amr, dari awal kali pembicaraan. Amr di sini maknanya adalah jamaknya umur, bukan awamir, bukan fi'il amr, tapi amr di sini adalah dari awal ngomong itu sudah ketahui. Lah kalau fi'ilnya enggak dirubah tapi maknanya pengen naibul fa'il ya, yang memahami ya bingung. Fi'ilnya tetap. Tapi i'rabnya berubah. Maka supaya untuk membedakan fa'il dan naibul fa'il harus dirubah fi'ilnya supaya dari awal sudah bisa dibedakan. Wa kaifiyatu hadat taghyir, dan cara atau model atau tutorial di dalam merubah fi'il ini adalah annal fi'la idza kana madiyan, fi'il itu apabila madi dumma awwaluhu, awalnya di dhamma. Wa kusira ma qabla akhir, dan yang sebelum akhir di kasro. Itu kalau fi'il madi. Nahwu duriba zaidun, aslinya doroba, dijadikan duriba karena ingin mabni majhul, karena ingin membuat kalimat pasif namanya. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya doroba Muhammadun Zaidan, Muhammad memukul Zaid, kalau dijadikan kalimat pasif duriba Zaidun, itu bisa masih disebutkan Muhammadnya. Muhammad telah memukul Zaid. Kalau dalam bahasa Indonesia Zaid dipukul oleh Muhammad, masih bisa gitu. Tapi dalam bahasa Arab nggak bisa, nggak boleh kok kemudian duriba Zaidun bi Muhammadin, nggak bisa. Zaid itu dibenturkan kepada Muhammad, nggak bisa. Wa in kana mudhari'an, kalau fi'ilnya itu mudhari' dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Awalnya sama-sama di dhammah tapi sebelum akhirnya di fathah. Nahwu yudrabu Zaidun, Zaid sedang dipukul. Siapa sing mukul? Enggak tahu. Kalau lil jahl atau siapa yang mukul sudah jelas Muhammad, kalau memang sudah diketahui. Fastaraka, maka keduanya yaitu fi'il madhi dan fi'il mudhari' dalam sigha majhul, keduanya berserikat fi dhammil awal, pada sama-sama mendomah awalannya. Waftaroko, tapi keduanya berbeda jalan fi ma qoblal akhir, ketika mengharokati harokat sebelum akhir. Kalau fi'il madhi di kasroh, fi'il mudhari' di fathah, itu bedanya. Tapi kalau awalnya sama-sama di dhammah.
Faduriba fi'lun madin mughayyarus sighah. Maka duriba itu adalah fi'il madhi mughayyarus sighah. Ini istilah mughayyarus sighah. Kalau kita ngirab ini pakai ini. Kalau kita ngirab yang artinya menjelaskan kalau fi'il madhi itu mabni majhul, jangan fi'lun madin mabniyun lil majhul, jangan gitu. Tapi lebih ringkasnya mughayyarus sighah. Yang terubah, yang dirubah bentuknya. Mughayyarus sighah artinya dirubah bentuknya. Wa Zaidun naibu fa'ilin. Dan Zaid adalah penggantinya fa'il. Wal fa'ilu mahdhuf, dan fa'il adalah disembunyikan. Wal aslu daraba Muhammadun Zaidan. Asalnya adalah sebagai contoh saja, Muhammad telah memukul Zaid, maka Muhammadnya dibuang dan Zaidan mengambil hukum fa'il yang awalnya nasab jadi rafa dan awalnya fudlah jadi umdah. Itu namanya naibul fa'il. Daraba Muhammadun Zaidan, kalau dirubah maka menjadi duriba Zaidun. Nanti untuk PR yang berikutnya lagi insyaallah kalau mau bikin ini naibul fa'il dibikin fa'ilnya dulu baru nanti naibul fa'ilnya, tapi entah kapan. Karena yang koreksian yang ini saja masih belum sempat. Waktunya itu sudah full. Subuh sampai jam 6, tasmi jam 6 sampai jam 8, kadang nulis, kadang di bengkel. Dan jam 8 jemput ibu, jam setengah 9 sudah taklim sampai jam 10. Jam 10 sudah pegel. Pada duhur tasmi lagi, terus ngaji akhwat kalau ngaji. Setelah asar tasmi lagi, kemudian persiapan taklim maghrib. Baru bisa dolan kesini sebentar. Terus pada maghrib taklim lagi. Pada isya sudah kecapean, nggak ada waktu untuk keluarga. Jadi ya kadang koreksinya itu kadang disempat-sempatkan. Alhamdulillah. Wa mithaluhu minat tanzil qauluhu jalla jalaluhu. Jalla jalaluhu, jalaluhu sebagai fa'il dari jalla. Dan contohnya dari Al-Qur'an adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu i'rabnya sebagai na'at dari hu. Firman-Nya Allah yang maha mulia kemuliaannya. Kutilal kharrasun. Kutila artinya itu bukan dibunuh, tapi kutila itu dalam bahasa Arab itu dipakai untuk kalimat mencelakakan, celakalah gitu. Kutilal insanu ma akfaroh, celakalah manusia itu. Alangkah kufurnya. Jadi kutila dalam bahasa Arab itu bisa dipakai untuk makna wail. Jadi jangan diartikan kharrasun artinya para pendusta, para dukun, para orang-orang yang sok tahu, itu kharrasun. Khors, takhrusun, yang suka nebak-nebak, suka sok tah, itu namanya kharrasun. Jadi artinya bukan kok telah dibunuh para dukun-dukun, bukan, tapi kutilal kharrasun artinya celakalah kharrasun para kahana, karena mereka itu sok tahu. Dukun itu enggak tahu tapi nebak-nebak, meramal-ramal, itu namanya kharrasun. Maka orang yang suka sok tahu, nebak-nebak, duga-duga yang belum ada buktinya, ini rawan kena celaka ini, karena ini umum. Kutilal kharrasun, celakalah orang yang suka nebak-nebak, orang yang sok tahu. Maka ini adalah kutila. Ini adalah fi'il madhi yang mughayyarus sighah, kharrasun sebagai naibul fa'il. Aslinya dia sebagai maf'ul, tapi karena enggak ada fa'ilnya, maka dia menempati tempat fa'il. Qala wa yudrabu. Mana ini? Kok langsung wa yudrabu? Mana ini? Contohnya mana? Kok langsung dijelaskan ini? Enggak ada ya? Mana? Mana?
Oh ini tadi halaman 124 toh. Oh iya deng. Efek gak fokus. Wa yudrabu fi'lun mudhari'un mughayyaru sigha. Ya Allah. Ternyata segitu jauhnya. Ya. Wa yudrabu fi'lun mudhari'un mughayyaru sigha. Yudrabu adalah fi'il mudhari' yang mughayyaru sigha. Wa zaidun naibu fa'ilin wal fa'ilu mahdhufun wal aslu yadribu Muhammadun Zaidan. Wa mithaluhu minat tanzil qauluhu jallat 'azamatuhu. Sama, ini kayak i'rabnya sama kayak jalla jaluhu. Jallat 'azamatuhu. Yang maha agung keagungannya. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Akan dikenal orang-orang jahat nanti pada hari kiamat dengan tanda-tanda yang ada di wajah-wajah mereka. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Ini naibul fa'il. Dia adalah maf'ul yang menjabat jabatannya fa'il karena fa'ilnya enggak ada itu. Dan ini biasanya sepaket kalau fi'il fa'il dan naibul fa'il ini sepaket karena memang aslinya adalah fi'il fa'il. Jadi dalam rukun kalam ini juga masuk. Rukun kalam itu mubtada khobar sama fi'il fa'il atau fi'il dan naibul fa'il tergantung sighahnya.